Ya, terima kasih Bro Gea. Selamat malam untuk kita Selamat semua. malam. Ya, jadi memang eh, pemberitaan ataupun katakan sejarah tentang adanya yang biasa digaungkan oleh sekuler, dikatakan black pop, itu memang sudah lumrah ya. Kita bisa temui kisah-kisah itu dengan cepat karena dunia digital sekarang. Namun, jika kita melihat apapun kondisinya, ternyata apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu memang terpenuhi. Artinya apa? Paus yang diklaim sebagai buruk dan sebagainya, toh tidak pernah memberikan pengajaran iman dan moral yang berbeda daripada apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan di sini kita semakin meyakini bahwa memang kuasa Roh Kudus membimbing dan melindungi gerejanya pun terjadi. Siapapun yang memimpin gereja Katolik, Roh Kudus akan melindungi gerejanya. Dan ini sesuai dengan janji Yesus sendiri. Nah, dilematis kita adalah bahwa apa yang dilakukan ini kan terkesan ataupun bisa dikategorikan sebagai penistaan. Tetapi terlepas daripada itu, sebenarnya ada eh, keyakinan atau iman tertentu yang secara tidak langsung sebenarnya justru menista iman kekristenan. Begitu dikatakan bahwa kitab suci tertentu adalah untuk meluruskan kitab suci Kristen, ini sebenarnya sudah pelecehan sebenarnya, sudah penistaan sebenarnya kalau mau dipikir secara logis, atau diklaim bahwa uh, dari kitab suci tertentu bahwa Alkitab dan sebagainya sudah dirubah, dipalsukan dan sebagainya. Ini sebenarnya secara tidak langsung adalah penistaan kalau kita mau berpikir secara jernih dan jujur. Artinya bahwa semakin kita meyakini dan mengimani eh, iman-iman seperti itu, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah menista dan sudah melecehkan iman agama yang lain. Tetapi tentunya akan berdalih bahwa itulah kebenaran iman mereka, kan begitu. Tetapi kalau dipikir secara logis, sebenarnya apa yang mereka imani secara langsung dan secara tidak langsung sudah melecehkan atau menistakan iman agama lain. Karena dinyatakan secara terbuka. Nah, berbeda dengan iman-iman agama lain yang memang tidak secara terbuka mengatakan atau menista agama lain. Nah, ini yang memang sebenarnya dilematis sekali. Sehingga tentunya argumentasinya bahwa yang biasa kita dengar, kami menyampaikan kebenaran, kan seperti itu. Padahal tanpa dia sadari kebenaran yang diklaim itu justru menista atau melecehkan iman agama lain. Dan inilah dilematisnya. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang kekristenan dan terlebih khusus kekatolikan, ini dalam sejarah panjang 2000 tahun saya kira sudah sangat terbukti ya bagaimana kekatolikan sebagai satu-satunya kalau kita mau mengklaim secara uh, bermegah diri, ya, kalau toh kita mau mengklaim bahwa kita tidak akan temui suatu organisasi manapun di dunia ini yang bisa bertahan sampai 2000 tahun. Kita juga Hmm. tidak bisa menemui suatu organisasi manapun di dunia ini yang memiliki karya sosial yang sangat luar biasa. Pendidikan, kesehatan, sosial, membangun panti-panti jompo, rumah sakit, mendidik generasi bangsa dari berbagai macam suku, berbagai macam bangsa. Itu hanya kita temui dalam gereja Katolik. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa itu adalah kebanggaan. Karena apa? Karena kita diutus untuk itu. Dan itu adalah uh, salib kita untuk mewartakan Kristus kepada umat manusia. Nah, sebenarnya belakangan ini sudah mulai ada pemahaman bahwa setelah kasusnya Paul Sang ya, akhirnya sebenarnya sudah mulai disadari bahwa debat-debat itu ternyata justru malah bisa menjadi celah untuk menjadi penistaan sehingga belakangan ini para debaters juga sudah mulai uh, menghindarkan diri untuk melakukan debat-debat secara langsung seperti waktu-waktu yang lalu. Mereka mungkin sudah mulai mengarah kepada apa yang Bro Gia sudah lakukan dengan beberapa kali dialog diskusi itu, mulai mengarah ke arah sana. Nah, artinya bahwa apa yang kita lakukan ternyata uh,
mendapat uh, tanggapan yang cukup bagus, cukup baik, bahwa itulah sebenarnya yang harus mesti kita lakukan sebagai umat beragama. Artinya kita berdialog, tidak berdebat, saling menista ataupun uh, melecehkan iman atau pemahaman iman agama lain. Nah, tetapi memang akan ada kesulitan di sini apabila kita berhadapan dengan dunia Muslim. Karena ya mau tidak mau kita harus sesuai fakta, kenyataan yang ada bahwa iman kita memang sangat berbeda bahkan bertolak belakang dan memang akan sangat sulit kecuali kita sudah semakin bertumbuh berkembang dengan pendidikan yang bisa mengarahkan kita untuk memiliki pemahaman ataupun pengetahuan yang bisa melakukan toleransi terhadap apa yang diimani oleh orang yang berbeda. Nah, kalau kita berbicara tentang saudara-saudara kita yang lain lah, ya katakan kita bilang yang non Katolik, non Apostolik, atau katakan Protestan seperti yang disinggung oleh Dik Dion tadi dari denominasi. Belakangan ini kan semuanya sudah pada bergeser. Switzerland yang kandangnya Calvin saja sekarang justru mayoritas Katolik di sana. Jerman yang kandangnya Luther juga sudah demikian. Jadi semuanya sudah bergeser. Anglikan sudah berbondong-bondong. Kalau kita melihat demografi di beberapa daerah, beberapa negara di Afrika yang dulu didominasi oleh saudara Protestan, sudah mulai bergeser. Artinya apa? Bahwa dalam mewartakan Injil, Katolik tidak melakukan dengan debat-debat seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara yang lain, ataupun berkuar-kuar dan sebagainya, tetapi memberikan karya nyata. Pendidikan, rumah sakit, panti jompo, gerakan-gerakan sosial, dan sebagainya, itu adalah karya nyata yang memang akhirnya dilihat oleh dunia bahwa itulah Katolik. Dan memang kalau kita melihat sentimen-sentimen ataupun ketidaksukaan ataupun dan sebagainya, ya itu bisa kita pahami secara manusiawi bahwa seseorang dengan iman tertentu tentu akan defensif terhadap imannya dan pasti akan menyerang iman orang lain. Tetapi itu tidak pernah kita temui dalam kekatolikan. Kenapa? Kita tidak pernah temui di dalam gereja para pastor ataupun uskup pada waktu berkhotbah mereka tidak pernah mengambil materi khotbah di luar daripada apa yang ada di dalam kitab suci ataupun berpusat pada Yesus sendiri. Kita tidak pernah mendengar khotbah-khotbah di luar daripada itu yang menyinggung agama lain atau menyinggung tokoh lain, tidak pernah kita temui itu. Justru yang kita temui adalah bagaimana Yesus sebagai sumber iman kita dan sebagai suri toladan, itulah yang digali. Injil itu digali terus-menerus, dihidupi dalam kehidupan gereja, kehidupan umat. Bahwa benar gereja Katolik terdiri dari orang-orang yang tidak suci, yang tidak sempurna, ada yang berdosa, ada yang pemabuk, itu hal yang lumrah. Tetapi bahwa iman gereja terus dihidupi dan terus kemudian berkarya, ini juga adalah fakta. Nah, belakangan ini fenomenanya kan sudah pada berubah, sehingga memang bisa kita pahami kalau seandainya ada saudara-saudara yang katakan dari denominasi yang menyoroti Katolik dari berbagai hal, itu bisa kita pahami. Tetapi kita juga harapkan mereka juga bisa mulai melihat bahwa apa sih yang tidak kalian sukai dari Katolik itu? Itu pertanyaan yang mesti mereka jawab. Apa sih yang membuat kalian begitu membenci ya dalam tanda petik kekatolikan itu? Apakah Katolik ada mengganggu ketentraman kalian dalam beragama? Apakah Katolik ada menyinggung kalian dalam melakukan ibadah keyakinan agama Anda? Apakah Katolik ada mengganggu gereja kalian? Apakah Katolik ada mengganggu teologi kalian? Tidak, tidak pernah itu terjadi. Katolik tetap berjalan pada apa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kita sebagai umat tentu patut bersyukur. Dari sisi liturgi kita
begitu indahnya dari sisi sakramen-sakramental yang kita uh, sangat lengkap. Tinggal bagaimana kita menggali dan menghidupkan. Nah, kalau menyinggung mengenai akademik kristologi, kita tentu sudah bisa paham siapa mereka. Karena yang biasa mengklaim diri sebagai kristologi kan hanya kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu. Nah, ini juga sebenarnya tidak bisa terlepas dari budaya dan peradaban dari kelompok itu sendiri ataupun apa yang dia yakini. Karena apa? Dia pasti akan mencontoh atau mengikuti ajaran yang dia terima dari guru-gurunya. Dan guru-gurunya juga pasti mendapatkan itu dari guru-guru mereka dan terus-menerus sampai pada pendiri agamanya. Dan itulah yang akan mereka lakukan. Mereka akan sulit untuk membuat atau memutus mata rantai ini. Sangat sulit sekali. Karena yang mereka ketahui ya seperti itulah caranya mereka menyebarkan agama mereka. Dan dibandingkan dengan Katolikan, ya cara kita ya seperti apa yang dilakukan oleh para rasul. Tidak pernah memaksa, tidak pernah menggunakan kekerasan. Bahkan kalau kita mau melihat selama 2000 tahun ini, darah orang Katolik itu tertumpah terus. Baik di Suriah, di Irak, di Lebanon, di Mesir, di berbagai belahan dunia, di Afrika. Itu darah Katolik mengalir terus, tertumpah terus di sepanjang segala abad. Tetapi apakah ada teriakan-teriakan, ada demonstrasi berjilid-jilid, ada pergolakan-pergolakan? Ya Katolik tetap membawa dalam doa. Sehingga begitu Paus Fransiskus mengunjungi Irak, orang kan bertanya-tanya, mengapa harus ke sana? Sementara di sana mayoritas non Katolik, tapi justru Paus ke daerah yang memang uh, butuh sentuhan dan layanan itu, dan itu ternyata memberikan gairah kepada uh, umat sehingga mereka mulai merasa sentuhan-sentuhan itu. Dan ini terus memberikan buah-buah dan hasil. Kalau kita melihat peta demografi belakangan ini, dan juga kita mengikuti perkembangan baik dengan uh, Ortodoks Rusia, sudah mulai ada kesepahaman-kesepahaman sehingga apa yang dikatakan atau apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus uh, untuk menjadi satu itu terus diupayakan. Karena memang ini tugas berat daripada pengganti Petrus. Sebagaimana diamanatkan oleh Yesus sendiri, gembalakanlah domba-dombaku. Dan otomatis tugas itu melekat kepada kita sebagai umat Katolik. Bagaimana kita membawa diri, memberikan Injil Kristus yang kita wartakan, bukan dalam koar-koar dan sebagainya, tetapi dalam bentuk menghidupi keluarga, lingkungan sosial, dan sebagainya. Sehingga orang melihat karya nyata itu. Bahwa perlu untuk kemudian kita menginformasikan hal yang benar, meluruskan apa yang keliru, yang seperti dilakukan Brogia, itu juga bagian daripada tugas perutusan kita. Setelah dibaptis, ya kita mengemban tugas itu. Sebagai imam, nabi, dan raja, itu melekat pada diri kita sebagai uh, umat. Sehingga kita sangat support sekali channel-channel Katolik untuk memberikan informasi, meluruskan apa-apa yang memang tidak sesuai dengan faktanya. Tentu orang akan berdalih bahwa ya itu kan versi Katolik. Pasti akan ada pro kontra ataupun penolakan. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah memberikan apa yang kita ketahui sesuai apa yang memang kejadian sesungguhnya. Kita yang sudah dilakukan oleh Brigio ini menanggapi, meluruskan apa yang tidak tepat sesuai dengan sejarah. Paus Fransiskus sendiri mengatakan bahwa Katolik tidak takut sejarah, karena memang apa yang terjadi kita lakukan sesuai dengan apa yang memang diimani dan diyakini. Bahwa tadi disinggung tentang pergesekan mulai perang salib loh. Itu secara sejarah kita tahu persis mengapa perang salib itu harus terjadi dan seperti apa perang salib itu berkelanjutan terus. Dan kalau seandainya kita mau
melihat peradaban dunia, terkhususnya kita katakan peradaban Eropa, institusi mana yang bisa membangkitkan peradaban Eropa selain gereja? Dan pada waktu itu hanya ada gereja Katolik. Di timur, Konstantinopel sudah terbungkam oleh Ottoman Turki. Ya, yang tersisa ya gereja Katolik. Dan semua karya-karya klasik itu, ya, di mana lagi orang yang punya kemampuan untuk berbahasa atau melek huruf, melek baca itu pada waktu-waktu itu kan hampir tidak ada, dan pusatnya ya hanya dalam komunitas-komunitas rahib, komunitas-komunitas gereja, ya pusat ilmunya di situ. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa dunia sekuler mengakui peradaban Eropa dibangun oleh gereja. Dan sampai sekarang pun juga kalau kita mau membuat daftar list ilmuwan-ilmuwan, begitu banyak ilmuwan yang disumbangkan oleh gereja. Tidak hanya awam, bahkan mereka yang klerus, yang bruder, imam, bahkan uskup, pastor, banyak sekali. Kita bisa menyebut secara gamblang yang kita ketahui dari dunia pendidikan, Gregory Mendel. Kita juga bisa mengatakan teori Big Bang yang dibangga-banggakan oleh saudara-saudara yang lain, ternyata pencetusnya adalah seorang imam, George Lemaître, yang pada hari Minggu mempersembahkan misa, besoknya berdiskusi dengan Albert Einstein. Begitu banyak nama-nama kawah-kawah di bulan sana yang dinamakan oleh nama-nama dari imam-imam Yesuit. Kita bisa berbicara Louis Pasteur yang setiap hari pulang pergi naik kereta, di tangannya dia selalu mendoakan rosario. Begitu banyak kontribusi, tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang dibanggakan. Karena apa? Itulah yang dikerjakan oleh pengikut Kristus untuk memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia dalam rangka karya keselamatan tadi itu. Nah, kita ini yang harus mulai meluruskan semuanya itu, sehingga awam, saudara-saudara kita yang lain juga mulai melihat bahwa oh ya, kita tidak perlu khawatir orang menyebut tentang perang salib. Kita kemukakan fakta sejarahnya seperti apa. Kita tidak perlu khawatir untuk kemudian berbicara tentang Reconquista di Spanyol atau berbicara tentang Inkuisisi. Tidak perlu takut tentang itu karena fakta sejarah juga sudah berubah. Sejarawan-sejarawan modern belakangan ini yang sekuler, mereka sudah mulai melihat fakta tentang yang disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Age. Seperti apa? Yang selama ini selalu dituduhkan ke pihak gereja. Ternyata tidak demikian. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang Renaissance? Dari mana mereka dapat pelajaran itu? Orang-orang pintar itu dari mana mereka sekolah? Apakah mereka tiba-tiba jadi cerdas, tiba-tiba bisa membaca menulis tanpa sekolah? Kan tidak mungkin seperti itu. Faktanya bahwa dunia pendidikan sudah menjadi tradisi dalam kekristenan pada waktu itu. Dan itu ya kita bicara itu berarti bicara Katolik. Nah, semuanya ini yang harus kemudian kita mulai suarakan. Tidak perlu khawatir tentang tudingan-tudingan yang selama ini seolah-olah memberatkan kita bahwa kita punya sejarah kelam. Tidak seperti itu. Karena apa? Orang melihat itu sesuai dengan tendensi dan muatan yang memang ingin dia sampaikan, yang ingin dia jual. Sehingga harus ada kecap nomor 2 dan kecap nomor 1 kan seperti itu. Jadi mungkin Bro Gia sudah mulai memikirkan untuk membuat konten-konten berseri yang diangkat hal-hal yang tadi itu, yang orang-orang menuding sejarah gelap gereja itu, kita angkat kasus-kasus itu dengan fakta-fakta sejarah yang sesuai dengan kondisi real pada waktu itu. Bahkan kita sering diserang dengan teori 3G, gospel, glory, dan gold. Padahal kalau kita mau bilang juga, saudara-saudara muslim juga sering mengatakan bahwa mereka datang ke Indonesia kan berdagang. Berdagang itu kan berarti sama dengan gold, kan? Mereka berdakwah itu sama dengan gospel. Kemudian mensiarkan
kejayaan Islam itu sama dengan glory. Jadi ya sama saja kan. Kalau secara Ya, logik kita berpikir, itu juga kan versi goldnya ya dagang, versi gospelnya ya dakwah, kemudian kejayaan ya glory juga gitu. Nah, tetapi kita juga sudah lihat bahwa belakangan ini setelah penelitian-penelitian LIPI, mereka melakukan kajian-kajian ke sumber di Belanda sana, ternyata bahwa apa yang selama ini kita ketahui tidak seperti itu. Kalau kita lihat juga yang Paul Sang membuka mengenai jalan Dendels yang ternyata sudah dibayar oleh Dendles, hmm, buktinya ada, surat kwitansinya pembayaran ada ditandatangani oleh para bupati-bupati pada waktu itu ya, tapi faktanya uang itu tidak sampai kepada rakyat sehingga seolah itu kerja paksa. Nah, sudah mulai terkuak semuanya, termasuk bagaimana perjanjian-perjanjian antara VOC dan uh, raja-raja untuk membantu dan sebagainya. Arsip-arsip ini semua masih ada. Sehingga itu semua membuka wawasan bahwa ternyata tidak seperti apa yang selama ini kita ketahui. Nah, hal-hal ini yang mungkin barangkali menjadi apa tugas berat untuk Brogia dan teman-teman untuk menyuarakan semuanya ini.